Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my good students? I hope you are healthy and happy in your house. Okay, yeah. For today, we continue our lesson about how to invite someone to do something. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita dengan how to invite. Bagaimana cara kita mengajak seseorang. Okay, let's check it out. Jadi di sini bagaimana kita ingin mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama kita, misalnya kita ingin mengajak ke kantin atau ke perpustakaan. Okay, let's before we start our lesson, we must know the learning target. Jadi kita harus juga tahu tujuan pembelajaran kita apa gitu. Jadi learning target kita for today, after we study these expressions, we can identify and use to ask or invite someone to do something, and also how to accept and decline an invitation. Jadi tujuan kita mempelajari ini, topik ini adalah setelah kita belajar ungkapan ini, kita bisa mengidentifikasi, bisa mengenal, dan juga bisa menggunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang melakukan sesuatu, dan juga bagaimana accepts-nya, bagaimana kita merespon dari ajakan kawan kita tersebut, dan bagaimana kalau kita ingin menolak ajakan tersebut. Jadi di sini kita mempelajari bagaimana cara kita untuk mengajak seseorang dan bagaimana respon kita. Misalnya kita terima atau kita tolak undangan ataupun ajakan tersebut. Oke, ya, let's. Ya, di sini ya ada 3 tahap yang harus kita ketahui dalam topik ini, yaitu yang pertama tadi adalah bagaimana mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua meresponnya. Meresponnya ini ada dia yang menerima, ada dia yang menolak. Inviting someone to do something. Ini the first step. Langkah pertama bagaimana kita ingin mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini ada ungkapan. Ya, di sini saya akan memberikan 4 contoh. Padahal di lain kata lagi itu ada banyak. Okay, number 1, the first expression, would you like. Di sini would you like to, yang digunakan adalah verb 1, kata kerja pertama. Ini bentuk formal, bentuk formal. Ya, lebih sopannya kita misalnya menggunakan ini dengan guru atau orang yang kita hormati lah gitu. Jadi kita lihat di sini contohnya ya. Example, would you like to go fishing with me? Katanya gitu. Ya, kamu mau pergi mancing dengan saya? Katanya gitu. Di sini verb 1-nya adalah go, ya, karena dia sudah masuk to, maka dia menggunakan kata kerja go, verb 1. Okay. Next, number 2, the example, the expression of number 2. Would you mind? Would you mind? Setelah mind itu kita gunakan verb ing. Ini juga bentuk formal, ya, bentuk formal yang lebih kita gunakan kepada atasan kita yang lebih kita hormati. Would you mind? Contohnya adalah would you mind playing football today? Oke, kamu lihat perbedaan yang number 1 tadi. Di situ dia verb 1, tapi yang would mind, ingat, dia menggunakan verb ing. Yang mana verb ing di sini contohnya playing. Would you mind playing football today? Maukah kamu main bola kaki hari ini? Itu dia, ya, yang menggunakan ing. Ini juga yang ketiga, ya, penggunaan let's. Ini biasa kita gunakan dengan teman-teman kita yang biasa. Di sini ya teman sebaya kita. Ini bentuknya less formal, kurang formal. Jadi
biasa yang selalu kita gunakan. Contoh, let's itu singkatannya adalah daripada let us. Don't forget, let's singkatan let us, dan juga digunakan dalam bentuk kata kerja pertama. Ya, contohnya let's play tennis. Jadi gitu digunakan play. Verb one-nya adalah play. Let's play tennis. Yuk kita main tenis. Nah, di sini makna let's adalah ayo. Ya. Oke. Next, number 4. The experiment of number 4. Do you want to? Nah, ini juga less formal yang biasa kita gunakan pada teman-teman kita yang kurang formal, artinya ya yang bebas lah. Do you want to? Verb 1. Mana dia verb 1-nya di sini? Dalam contohnya kita lihat, do you want to go to the zoo? Ya, do you want to go to the zoo? Verb 1-nya adalah go. Oke. Kalau dia yang accepting invitation, ya menerima undangan, menerima ajakan. Oke, sure, with pleasure, I'd love to. It sounds great. I'd like to. That sounds good. Nah, ini kalau dia menerima ajakan, oke, udah tahu artinya sure, with pleasure, dengan senang hati, I'd love to, saya senang, it sounds great, ya kedengarannya bagus sekali, I'd like to, that sounds good. Nah, ini untuk menerima undangan. Bagaimana kita kalau ingin menolak? Declining invitation-nya. Declining invitation, menolak ajakan. I'm sorry I can't. Ya, I'm sorry I can't. Maaf saya nggak bisa. It sounds good, but I cannot. But I can't. Ya, itu bagus sekali, tapi saya nggak bisa. Nah, ini dia declining. No, thanks. Unfortunately, I can. Aduh, sayang sekali ya. Nggak beruntung, saya tidak bisa. Maybe next time. Mungkin di lain waktu. I'm afraid I can. Saya khawatir saya tidak bisa. Di sini ya dialog antara si Sarah and Hannah. What did they say? Sarah, it's boring time. Would you like to go to the beach? That's good idea. When will we go there, Hannah? How about tomorrow morning? Alright, call me when you are ready. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Ya, ini adalah dialog antara si Vera dan si Audi. Hey Vera, I'm hungry. Let's go to the canteen. I'm sorry, I can't, Audi. My mom has brought me some food. Let's eat my food together, Audi. Sure, I'd like to. After this, let's answer the quizzes. Ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini to practice your knowledge. Number 1, Hafiz, I would like to invite you to the bookstore this weekend. Si Jayan, it sounds good, but I have another appointment with my mom to go to Rantau Prapat. Kata si Hafiz, saya ingin mengajak kamu ke toko buku minggu ini. Kata si Jayan, it sounds good, but I have another appointment with my mom. Lalu pertanyaannya di underline sentence. Di underline berarti it sounds good, but I have another appointment. Apa jawabannya? Adalah A. Inviting someone, accepting invitation itu ya, accepting invitation, refusing invitation, giving opinion. Mana jawabannya? Underline berarti dia refusing, menolak undangan karena sudah ada it sound good. Oh, itu berarti bagus. But sudah ada kata but di situ, berarti dia menolak tawaran si Hafiz. Okay, next number 2. Let's blah 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 badminton this evening. Please, played, playing, play. Which one? Your answer. Tadi sudah kita ada rumusnya. Setelah let's kata kerja bentuk pertama. Mana dia bentuk pertama di sini? Oke. Ya, play ada kata kerja pertama
yaitu play. Okay, my good student, I hope you understand about this topic for today. So for practicing our listening and practicing our speaking, let's watch the dialogue in this video. Mari kita tonton dialog yang ada di video ini. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Inviting someone to the cinema. Mengajak seseorang ke bioskop. Hi Laura. Oh, hi Andy. How was your math exam? Oh, it looks like there were some questions that I didn't understand. But I'm glad the exam is over. Yes, right. What are your plans for today? I don't know. Maybe just relaxing at home. What if we go to cinema to watch a movie? Toy Story 4 is already in the cinema. Have you watched it? Not yet. Then, do you want to watch it with me? Sure. It would be very good to relieve stress after the exam. All right. We meet at the cinema at 6 p.m. What do you think? Yes, see you there.